Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat kepada Bapak Herman Tole selaku dosen pembimbing satu dan kepada Bapak Nurudin Santoso selaku dosen pembimbing 2, yang dimana saya pada video kali ini akan membuat presentasi mengenai progres pekerjaan dari skripsi saya yang pada saat-saat ini adalah untuk penilaian 2. Jadi untuk judulnya masih sama, analisis aksesibilitas website Kabupaten Malang berdasarkan kriteria Web Content Accessibility Guide WCAG untuk pengguna disabilitas tunanetra. Di progres penilaian 2 kali ini, saya akan membahas mengenai bab 5 dan bab 6 yang dimana merupakan hasil dan pembahasan dari proses pengujian yang telah saya lakukan dan saya bahas di bab 4 sebelumnya. Dan juga di bab 6 merupakan kesimpulan serta saran dari saya selaku penulis dari proses pengujian selama pengerjaan skripsi berlangsung. Di bab 5 terdapat 5 pokok bahasan yang akan saya bahas lebih detail nantinya. Yang dimana yang pertama ada hasil pengujian. Lalu yang kedua ada implementasi WCAG. Yang ketiga ada rekomendasi perbaikan. Yang keempat ada perbaikan website berdasarkan WCAG. Dan yang kelima ada pengujian perbaikan. Lalu untuk di bagian yang pertama, untuk hasil pengujian, jadi saya menjelaskan hasil pengujian ini berdasarkan metode yang saya lakukan untuk proses penelitian yang berlangsung. Jadi ada 3 metode. Yang pertama merupakan analisis daftar masalah menggunakan NVDA. Jadi itu merupakan observasi dari saya selaku penulis untuk melakukan pengujian secara mandiri menggunakan aplikasi screen reader yaitu NVDA, dan ditemukannya beberapa masalah dan juga hambatan pada saat saya melakukan pengujian tersebut dan juga saat mengakses informasi yang ada di website Kabupaten Malang. Yang pertama, adanya struktur heading yang tidak sesuai. Jadi ada perlompatan dan itu fungsinya tidak sesuai, yang dimana saat judul itu penggunaannya untuk H3 seharusnya itu H1, dan juga ada yang di bagian sub judul atau subbab itu menggunakan headingnya itu heading level yang keempat atau H4. Seharusnya itu untuk yang menggunakan untuk heading level 2 atau H2. Itu yang pertama. Lalu yang kedua merupakan proses hambatan saya juga yang saya lakukan saat melakukan observasi ini. Jadi banyak gambar pada saat di website tersebut yang tidak ada alternatif teksnya, sehingga membuat kesulitan bagi saya saat melakukan pengujian untuk mengetahui gambar ini eh, memberikan informasi apa. Dan itu juga saya lampirkan pada gambar 4.1 dan gambar 4.2, yang dimana untuk gambar 4.1 merupakan gambar pada bagian berita yang tidak terdapat alternatif teksnya. Dan saya juga berikan untuk bukti di bagian HTML-nya, di strukturnya, yang dimana tidak ada penjelasan mengenai alternatif teks untuk gambar tersebut. Lalu di gambar 4.2 juga saya sertakan juga untuk bagian struktur HTML-nya yang tidak terdapat penjelasan mengenai alternatif teks. Dan ini sangat diperlukan untuk bagi pengguna yang menggunakan screen reader untuk mengakses website apapun. Jadi untuk mengetahui gambar yang ada itu fungsinya sebagai apa dan memberikan informasi apa. Dan itu juga merupakan permasalahan yang sering ditemukan di website ini. Lalu yang kedua, adanya metode yang kedua yang saya gunakan yaitu menggunakan accessibility tools. Dan itu saya menggunakan 2 tools. Yang pertama ada dari Wave Evaluation Tools, dan yang kedua ada dari XDev Tools. Dan dilampirkan juga bukti-bukti pelanggarannya yang direkap dan ditemukan oleh kedua tools tersebut, dan masing-masing tools menemukan 6 pelanggaran pada website Kabupaten Malang. Untuk pelanggaran website dari Wave Evaluation Tools terdapat 6. Yang pertama ada missing alternative text berjumlah 29 pelanggaran. Lalu ada linked image missing alternative text berjumlah 211 pelanggaran. Lalu ada missing or uniformative page title berjumlah 1. Lalu ada empty button berjumlah 12, empty link berjumlah 16, dan broken area reference berjumlah 1. Lalu pelanggaran-pelanggaran yang ada di XDevTools juga berjumlah 6. Yang pertama, buttons must have discernible text berjumlah 39 pelanggaran. Lalu yang kedua ada elements must meet minimum color contrast ratio thresholds berjumlah 73. Dan yang ketiga ada document must have title element to add in navigation berjumlah 1. Lalu yang kelima ada mohon maaf, yang keempat ada image must have alternative text berjumlah 31. Dan yang keenam
ada links must have discriminable text berjumlah 222. Dan dari pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan oleh kedua tools tersebut sebenarnya memiliki ada beberapa pelanggaran yang pelanggarannya sama, tapi mungkin pengemasannya dari masing-masing tools itu berbeda. Seperti pelanggaran pertama pada tools Wave itu missing alternative text itu serupa dengan pelanggaran yang ada di XDevTools, yaitu yang nomor 5, image must have alternative text. Lalu yang kedua ada pelanggaran kedua dari Wave, itu image missing alternative text itu serupa dengan pelanggaran di SDF Plus yang nomor 5, yang dimana itu maaf, nomor 6, yang dimana itu link must have discriminable text. Dan juga ada beberapa hasil pelanggaran dari kedua tools tersebut yang unik ataupun berbeda, yang dimana di Wave Evolution Tools menambahkan adanya empty button dan juga empty link yang tidak ditemui di tools XDevTools. Dan juga di XDevTools juga ditemukan untuk pelanggaran, yaitu untuk elements must meet minimum color contrast ratio threshold. Jadi dari kedua tools ini saya ambil pelanggaran-pelanggaran yang eh, berbeda dan juga saya iris. Jadi untuk menyimpulkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di website Kabupaten Malang berdasarkan WCAG. Lalu untuk metode yang ketiga saya menggunakan user testing, yang dimana untuk pengujiannya saya lakukannya pada saat bulan Oktober, dan ditemukannya beberapa hambatan ataupun permasalahan yang dialami pada saat pengujian berlangsung. Jadi responden eh, memberitahukan kepada saya selaku observer bahwa terdapat pelanggaran yang membuat pengujian ataupun mengakses informasi di website Kabupaten Malang itu menjadi kesulitan. Dan ini saya bagi menjadi 5 karena itu merupakan hasil dari instrumen pengujian yang telah saya buat pada awalnya. Yang dimana untuk yang pertama adalah halaman utama website. Jadi responden bingung untuk mengakses informasi karena struktur heading yang tidak berurutan. Lalu yang kedua, portal website Kabupaten Malang. Lalu itu untuk bentuk kesulitannya adalah bingung untuk mengakses informasi karena terdapat 32 label kosong pada informasi di halaman tersebut. Lalu yang ketiga ada portal website Kabupaten Malang. Itu juga bingung mencari fitur Kabupaten Malang satu data karena labelnya diberi nama singkatan Kamasuta. Dan itu untuk bagi pengguna yang tidak selalu mengakses website ini mungkin sedikit kebingungan karena tidak mengerti singkatan Kamasutra itu maksudnya adalah Kabupaten Malang Satu Data. Lalu yang keempat ada di bagian Kabupaten Malang Satu Data, terdapat 16 label kosong pada informasi data di lingkungan pemerintahan. Lalu juga yang kelima, ada di bagian fitur lapor span, yaitu tidak bisa mengirim laporan karena navigasi tidak diarahkan ke tombol kirim. Jadi terdapat fungsi dari tombol untuk mengiriman laporan tersebut karena untuk menggunakan navigasi tab pada keyboard tidak melewati tombol tersebut. Lalu jadi dari hasil pengujian berdasarkan 3 metode yang saya lakukan, saya mengambil kesimpulan bahwa misalnya secara keseluruhan hasil pengujian dari ketiga metode analisis NVDA, evaluasi menggunakan Wave dan XDevTools, serta user testing saling berkorelasi dan mengidentifikasi area yang sama sebagai sumber masalah. Area-area tersebut saya bagi menjadi 4, yaitu kurangnya teks alternatif, dan yang kedua struktur konten yang tidak sesuai, yang ketiga, elemen visual dengan kontras warna yang rendah sehingga menyulitkan bagi pengguna disabilitas tunanetra yang low vision untuk mengakses website tersebut. Dan yang keempat adalah navigasi keyboard yang tidak optimal, mencerminkan bahwa prinsip-prinsip BCAG belum diterapkan secara maksimal pada website pemerintahan Kabupaten Malang. Hal ini berdampak pada terbatasnya akses informasi bagi pengguna disabilitas tunanetra dan menegaskannya perlunya perbaikan menyeluruh untuk memastikan website lebih inklusif dan sesuai dengan pedoman aksesibilitas BCAG. Jadi dari hasil pengujian tersebut, saya lanjutkan untuk membuatkannya rekomendasi perbaikan dan juga untuk evaluasi dari websitenya. Dan ini merupakan implementasi WCAG yang merupakan juga saya korelasikan dengan hasil pengujiannya. Jadi terdapat 4 komponen utama di WCAG yang disingkat dengan PUR, yaitu perceivable ataupun dapat terindra, operable dapat dioperasikan, understandable dapat dipahami untuk aksesnya, dan yang terakhir adalah robust ataupun tegas. Jadi untuk websitenya
bisa lebih stabil dan lebih konstan untuk penggunaan-penggunaan di setiap fiturnya. Untuk di bagian Perceivable itu adalah gambar-gambar penting yang tidak dilengkapi teks alternatif, sehingga informasi visual menjadi tidak dapat diakses oleh pengguna tunanetra yang mengandalkan screen reader. Lalu di bagian operable, permasalahan yang saya temukan adalah masalah utama ditemukan pada navigasi keyboard yang tidak optimal, di mana beberapa elemen interaktif seperti tombol dan tautan tidak dapat diakses atau difokuskan menggunakan keyboard. Lalu di bagian understandable, itu adalah struktur heading di halaman website menunjukkan ketidakkonsistenan dengan urutan heading yang tidak sesuai hierarki logis, seperti langsung menggunakan heading 3 tanpa diawali dengan heading 2. Dan juga ada terdapat heading 2 yang tanpa diawali dengan heading 1. Lalu yang terakhir adalah robust. Permasalahan yang ditemukan adalah penerapan atribut ARIA atau Accessible Rich Internet Application, yang dimana banyak elemen dinamis yang menggunakan atribut ARIA secara tidak tepat. Jadi itu membuat bingung bagi pengguna yang mengakses website ini, sehingga itu juga membuat salah satu permasalahan yang dialami oleh pengguna. Lalu dari hasil pengujian tersebut, saya membuat rekomendasi perbaikan untuk website Kabupaten Malang. Dan saya juga bagi berdasarkan pelanggaran-pelanggaran yang sudah saya iris dari tools di Accessibility Tools. Yang dimana jenis pelanggaran pertama, button must have discernible text. Dan untuk contoh perbaikan kodenya terdapat pada di tabel 5.1. Dan untuk deskripsi perbaikannya, saya menambahkan atribut area label untuk memberikan teks deskriptif yang dapat dikenali screen reader. Dan juga menambahkan area hidden karena fungsi untuk kelas icon angel itu sudah ada dan juga sudah difungsikan pada atribut array label, sehingga tidak memerlukan untuk fungsi i-class lagi seperti itu. Dan yang ketiga adalah penghapusan role presentation karena fungsinya sudah tidak dibutuhkan, sehingga tidak terjadinya ketidakfungsian di kodenya yang ada di struktur website tersebut. Lalu untuk pelanggaran kedua, elemen must meet minimum color contrast ratio threshold. Jadi untuk menurut Paduan Wajib Agi juga, untuk warna kontras itu adalah minimal 4,5:1. Jadi saya ubah dari beberapa bagian, dan ini saya ambil contohnya satu saja, yang dimana itu menggunakan latar belakang merah terang, sekarang juga dipadukan dengan teks berwarna putih. Karena sebelumnya itu tidak terlihat untuk informasi yang ada karena warnanya kurang kontras. Dan itu juga saya sertakan juga untuk perbaikan kodenya. Lalu yang ketiga adalah dokumen must have title element to add in navigation. Jadi ini adalah penambahan elemen title di struktur HTML-nya. Dan itu fungsinya untuk menampilkan judul di tab, dan itu juga bisa membantu mesin pencari untuk indeksi dan juga untuk olah teknologi bantu screen reader. Jadi bagi pengguna yang bukan screen reader dapat mengetahui untuk halaman website yang diakses itu merupakan halaman website apa, dan itu juga disertakan pada judulnya. Dan saya menambahkan judulnya merupakan website resmi Kabupaten Malang. Dan untuk pelanggaran selanjutnya adalah image must have alternative text, dan itu juga adalah penambahan atribut alternatif atau di struktur code-nya adalah ALT yang berisi deskripsi singkat gambar. Misalnya kegiatan OPD Kominfo Kabupaten Malang itu untuk bagian berita pertama, dan itu beritanya menjelaskan mengenai kegiatan OPD Kominfo Kabupaten Malang. Jadi saya menambahkan alternatif alternatif teks tersebut berdasarkan inti berita yang disampaikan atau inti informasi dari gambar yang disampaikan. Lalu untuk yang terakhir adalah link must have discernible text. Dan itu saya menambahkannya atribut alternatif text tetapi pada logo Kabupaten Malang. Itu juga untuk menambahkan deskripsi yang jelas tentang gambar kepada pengguna screen reader serta menjelaskan konteks tautan. Jadi perbedaannya dengan pelanggaran yang eh, keempat dan kelima merupakan, yang keempat itu adalah untuk gambar, dan juga yang kelima adalah untuk button atau untuk tautan seperti itu. Lalu selanjutnya saya juga melakukan perbaikan website. Jadi saya mengambil em, bagian HTML dan juga CSS-nya, dan saya juga menggunakan PHP untuk membantu dalam proses perbaikan tersebut. Dan saya ambil langsung dari website Kabupaten Malangnya. Dan ini adalah perbaikan yang saya lakukan. Jadi total perbaikan yang saya lakukan ada 5. Yang pertama adalah struktur headingnya. Ini juga menganut pada pedoman WCAG, yang dimana itu bagian perceivable itu bagian 1.3.1 itu untuk level A, dan operable di bagian 2.1.2 di level A.
Dan itu saya juga lampirkan pada gambar 5.1 dan juga gambar 5.2 perubahannya dari yang sebelum dievaluasi dan setelah dievaluasi. Jadi itu adalah perubahan struktur headingnya. Jadi agar lebih sesuai strukturnya dan juga bisa memudahkan untuk bagi pengguna yang menggunakan screen reader untuk menavigasi informasi yang ada di website ini. Contohnya adalah untuk kegiatan perangkat daerah merupakan judul bagi isi dari berita yang ada di website ini. Dan itu saya ganti yang awalnya dari H2 menjadi H1. Dan juga untuk sub-sub judulnya juga saya ubah yang awalnya dari H3 menjadi H2 agar untuk screen reader bisa mendeteksi bagian mana yang harusnya dilewati terlebih dahulu gitu. Jadi tidak dilalui dan eh, tidak lebih sesuai untuk navigasinya yang berjalan. Lalu untuk selanjutnya saya juga menampilkan kode perbaikan yang saya lakukan. Sebenarnya ada banyak, sekitar ada 30-an bagian yang saya evaluasi. Akan tetapi ini merupakan lampiran dari eh, struktur heading yang saya evaluasi. Jadi saya hanya menampilkan beberapa baris saja. Dan itu adalah perubahan dari bagian judul di setiap bagian yang dari awalnya dari H2 menjadi H1. Lalu pelanggaran yang kedua ataupun perbaikan yang kedua yang saya lakukan adalah perbaikan di bagian kontras warna yang dimana itu menganut pada poin perceivable 143 di level AA dan 1.4.6 di level AAA. Dan ini cukup merupakan perbaikan karena menurut panduan BCAG itu yang cukup kompleks karena semakin tinggi levelnya, jadi semakin banyak level AA-nya itu semakin kompleks dan semakin penting untuk dipatuhi di website yang berdasarkan WCAG. Dan ini saya juga melampirkan beberapa perbaikan yang saya lakukan. Jadi terdapat em, beberapa bagian yang tidak sesuai untuk kontes warnanya. Seperti contohnya pada bagian informasi PPID itu untuk warnanya tidak sesuai karena apabila backgroundnya merah dan tulisan warna putih itu cukup tidak kontras karena untuk poinnya sebelumnya itu adalah sekitar 3.5, 3,5. Dan setelah saya ubah, jadi saya mengubah tulisannya yang warna putih menjadi warna hitam, itu telah kontras. Itu juga valid karena di fitur di Google Chrome itu kita bisa melakukan inspect dan juga bisa eh, meng, arahkan ke bagian tertentu dan itu juga bisa terdapat menjelaskan ya kalau misalkan bagian tersebut sudah kontras. Dan ini setelah saya perbaiki yang awalnya dari 3,5 banding 1 untuk kontras warnanya menjadi 5,62. Dan begitu serupa juga saya lakukan kepada bagian-bagian lainnya sehingga itu juga sesuai dengan panduan WCAG yang ada di Perceivable itu juga bisa memudahkan bagi pengguna disabilitas tunanetra untuk yang low vision. Lalu perbaikan ketiga yang saya lakukan adalah penambahannya alternatif teks pada gambar yang ada di seluruh website Kabupaten Malang. Jadi cukup banyak berita-berita yang ada di website Kabupaten Malang yang terdapat gambar dan tidak menjelaskan itu gambarnya mengenai apa. Jadi salah satu contohnya adalah gambar pada berita utama yang pertama saya lampirkan pada gambar di 5.3 itu adalah penambahan alternatif teks dan itu juga saya lampirkan juga untuk perbaikan kodenya. Jadi untuk gambar yang ada di 5.3 itu merupakan baris yang pertama ataupun nomor baris yang di struktur HTML-nya itu yang ke 827. Jadi ya, dengan penambahan alternatif teks berupa berita utama satu, itu juga bisa memudahkan bagi pengguna yang menggunakan screen reader untuk mengetahui gambar tersebut merupakan informasi di berita utama yang bagian satu. Lalu selanjutnya ada discernible text. Jadi cukup serupa dengan penambahan alternatif teks, tapi ini di bagian tautan ataupun tombol. Jadi di bagian ini adalah judul dari berita yang ada. Jadi di judulnya itu juga harus ditambahkan alternatif teks agar menjelaskan bahwa judul itu merupakan eh, mengenai untuk berita yang pertama seperti itu. Dan juga saya lampirkan juga di gambar 5.4 dan juga untuk perbaikannya di tabel 5.5. Untuk perbaikan di discernible text ini saya juga mengacu pada panduan BCAG di bagian operable 2.1.3 di level AAA.
Lalu yang terakhir yang saya lakukan perbaikan adalah menambahkan judul halaman website. Dan itu juga mengacu pada Operable 2.4.2 di level A. Dan saya menambahkannya untuk di bagian title, jadi di struktur eh, bagian awal di HTML itu harusnya menambahkan title agar bisa memudahkan bagi pengguna untuk mengetahui itu merupakan website apa dan juga judulnya sebagai apa. Jadi eh, pengguna bisa memahami lebih cepat dan lebih awal untuk website-website yang dikunjungi oleh pengguna yang menggunakan screen reader. Lalu dari proses perbaikan tersebut, saya juga melakukan pengujian perbaikan dan saya membaginya jadi beberapa responden. Lalu untuk aspek pengujiannya, saya juga bagi menjadi 9 bagian. Yang pertama adalah cakupan, lalu ada tujuan, jadwal, lokasi, partisipan, sesi, peralatan, metrik, dan observer. Dan cakupannya adalah objek pelaksanaan pengujian yaitu hasil perbaikan website Kabupaten Malang dengan menggunakan alat berupa aplikasi screen reader NVDA. Lalu tujuannya adalah tujuan dari pengujian ini untuk mendapatkan tingkat keberhasilan dalam mengakses informasi yang ada di website Kabupaten Malang sesuai dengan instrumen pengujian yang telah saya buat. Lalu untuk jadwalnya adalah di Desember 2024, lokasinya offline, dan partisipannya adalah pengguna disabilitas tunanetra total, yang kedua adalah pengguna disabilitas tunanetra low vision, dan juga yang ketiga memiliki keterampilan menggunakan laptop. Jadi untuk pemilihan partisipan ataupun responden untuk melakukan pengujian ini saya patok menjadi tiga persyarat, jadi sehingga bisa lebih tepat untuk hasil pengujian yang dilakukan. Lalu yang keenam ada untuk sesinya, jadi saya membuat janji kepada partisipan lalu untuk memperkenalkan diri dan menjelaskan tugas berdasarkan instrumen pengujian yang telah saya buat. Lalu ada responden pelaksanaan tugas yang diberikan dan juga observer ataupun saya memberikan pernyataan mengenai pengalaman pengguna saat mengakses website Kabupaten Malang. Lalu untuk peralatannya laptop dan NVDA, metriknya adalah usability testing, dan untuk observernya adalah saya sendiri yaitu Raka Devmaswara. Dan berikut merupakan instrumen pengujian yang saya jelaskan pada tabel 5.8. Terdapat 5 tugas dengan saya menambahkan kode di masing-masing tugasnya. Kode untuk tugas pertama ataupun kode T1 itu adalah mengetahui judul halaman. Lalu untuk T2 untuk melihat dokumen e-book, dan untuk T3 masuk ke halaman surat warga, dan T4 untuk mengakses informasi potensi daerah, dan ke T5 adalah mengakses informasi ILPD. Jadi instrumen pengujian ini saya buat berdasarkan hasil-hasil yang telah saya lakukan dan saya evaluasi untuk websitenya dan juga berdasarkan dari pelanggaran-pelanggaran yang ada di website Kabupaten Malang berdasarkan WCAG yang setelah saya ambil dan setelah saya olah berdasarkan hasil pengujian yang ada di bab 4 sebelumnya. Lalu berikut merupakan analisis hasil pengujian yang telah saya lakukan. Jadi terdapat 6 responden dan itu juga terbagi menjadi adalah pengguna tunanetra total yang berjumlah 4 orang dan juga untuk pengguna disabilitas tunanetra yang low vision itu berjumlah 2 orang. Jadi untuk proses dari hasil pengujian tersebut saya menggunakan metode success rate agar penggunaan pengujian ini juga cukup tepat karena metode success rate ini bisa mengetahui tingkat keberhasilan dari pengujian yang dilakukan. Jadi sesuai dengan rumusnya dan didapatkannya hasil 98% untuk tingkat keberhasilan dari proses pengujian ini. Jadi itu juga membuktikan eh, website yang telah saya evaluasi dan saya telah perbaiki menurut panduan WCAG itu bisa memudahkan dan lebih membuat aksesibel bagi pengguna tunanetra lebih tepatnya, dan itu juga eh, sudah didasarkan berdasarkan panduan WCAG. Lalu untuk bab 6 yaitu kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil penelitian dan ujian telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa website Kabupaten Malang belum sepenuhnya memenuhi standar aksesibilitas WCAG. Pengujian menggunakan NVDA, Wave, XDev dan user testing mengungkapkan sejumlah pelanggaran aksesibilitas termasuk gambar tanpa teks alternatif, struktur heading yang tidak konsisten, elemen interaktif tanpa label deskriptif, serta navigasi keyboard yang tidak optimal. Masalah lain seperti atribut ARIA yang diterapkan secara tidak tepat dan kontras warna yang rendah juga ditemukan sehingga menghambat pengalaman pengguna terutama bagi kelompok disabilitas.
Prinsip WCAG seperti perceivable, operable, understandable, dan robust belum diterapkan secara maksimal pada website ini, sehingga website Kabupaten Malang masih tergolong dalam level AA menurut panduan WCAG. Jadi oleh karena itu diperlukannya perbaikan yang signifikan untuk mencapai pengalaman pengguna yang lebih inklusif, dan temuan ini menunjukkan pentingnya evaluasi berkala terhadap aksesibilitas website pemerintah Kabupaten Malang untuk memastikan layanan digital yang setara bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Malang. Mungkin sekian untuk presentasi dari penilaian dua yang telah saya lakukan, dan harapannya ini eh, juga menjadi dokumen final yang telah saya lakukan, dan ya, saya juga berterima kasih kepada dosen pembimbing yang telah membimbing saya, yaitu Bapak Herman dan juga Bapak Nurudin, atas saran dan evaluasinya agar hasil dari skripsi yang saya kerjakan itu bisa lebih maksimal. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.